Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SPR Official. Nah, di pembahasan kali ini SPR Official akan membahas terkait tentang rahasia sukses ala Rasulullah. Nah, dalam menjalankan bisnis, seseorang tentunya mempunyai guru atau teladan yang menjadi role model untuk dijadikan inspirasi dan sumber pembelajaran. Nah, salah satu teladan dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Nah, di mana Rasulullah SAW menjalankan bisnisnya tanpa modal materi seperti uang. Rasulullah hanya bermodalkan sifat jujur dan amanah. Berkat sifat tersebut, ia dapat menjalankan bisnisnya sampai ke luar negeri. Saat menjalankan bisnisnya ini pula, Rasulullah dipertemukan dengan Khadijah yang saat itu merupakan seorang pedagang yang biasa berdagang sampai ke negeri lain. Ketiadaan kedua orang tua membuat Rasulullah dididik oleh pamannya Abu Talib. Hal inilah yang membuat Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang berdikari dan pantang menyerah. Sebelum menjadi pedagang, beliau telah mengembala kambing milik orang-orang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk meneladani kisah sukses berdagangnya, yuk kita lihat selanjutnya. Jadi, Imam Waqidi mengisahkan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama pasukannya ketika menuju daerah Hunain. Rasulullah SAW berkata kepada pasukannya, "Tidaklah ada seseorang dari pasukan berkuda yang menjaga kita mengawasi kedatangan musuh pada malam ini." Tiba-tiba terlihat Anis bin Abu Mursyid Al-Ghanawi menghadap Nabi SAW dengan menunggangi kudanya. Dia berkata, "Orang yang akan berjaga malam ini adalah aku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Pergilah kamu hingga kamu berada di atas gunung ini dan ini. Jangan sekali-kali kamu turun dari gunung itu kecuali untuk sholat atau buang air. Dan jangan sekali-kali kamu tergoda dengan apa yang ada di belakangmu. Tergoda untuk segera beristirahat seperti pasukan Islam yang lain." Nah, pada malam itu, pasukan Islam beristirahat hingga waktu fajar menjelang. Kemudian, pasukan bersiap-siap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Rasulullah menghampiri seraya bertanya, "Apakah kalian melihat penjagamu pada malam ini?" Kami menjawab, "Sungguh tidak ya Rasul." Kemudian kami melaksanakan sholat subuh bersama Nabi. Setelah usai salam, aku melihat Rasulullah SAW melihat ke arah pepohonan, dan Rasulullah SAW berkata, "Berbahagialah kalian semua, penjaga kalian telah datang." Pada saat itu, seorang tentara berkuda datang dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah berjaga di atas gunung sana sebagaimana yang telah engkau perintahkan kepadaku, dan aku tidak turun dari kudaku ini kecuali untuk sholat dan buang air besar maupun kencing hingga waktu pagi datang, dan aku tidak melihat ada pasukan musuh yang mendekat." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Turunlah dari kudamu, tugasmu sudah usai, dan bergabunglah kembali bersama kami." Setelah itu Rasulullah SAW berkata lagi, "Apa yang telah dilakukannya sangat baik, dan tak ada orang yang bisa menyamai apa yang telah dia lakukan." Nah, metode yang selalu dipakai oleh Nabi SAW dalam melakukan sesuatu adalah dengan mensupport dan menghembuskan roh kompetisi di antara pasukannya. Hal ini terlihat dalam perkataan Nabi SAW yang berbunyi, "Tidakkah ada seseorang dari pasukan berkuda yang menjaga kita mengawasi kedatangan musuh pada malam ini?" Begitu juga tampak tatkala Nabi SAW menerima laporan Anis bin Abu Mursyid. Pada saat itu, Rasulullah SAW tidak berkata kepada Anis bahwa laporan yang diucapkannya bisa mengurangi nilai keikhlasan atas tugas yang telah dilakukannya. Apalagi Anis bin Mursyid mengatakan hal tersebut di hadapan para sahabat Nabi yang lainnya.
Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memuji dan mensupportnya dengan berkata apa yang telah dilakukannya sangat baik dan tak ada orang yang bisa menyamai apa yang telah dia lakukan. Pujian, support, dan sanjungan yang diucapkan kepada seorang pemimpin atau seorang direktur kepada pegawainya yang telah dilakukan tugas-tugasnya dengan baik maupun membakar etos kerja timnya dan meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang motivator yang sangat handal dan beliau sangat memahami seni support dan penghargaan. Hal tersebut dapat dilihat dari julukan-julukan yang indah yang telah diberikan kepada para sahabatnya. Yang pertama itu Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq, yaitu orang yang selalu mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab diberi julukan dengan Al-Faruq, yaitu pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga ada Hamzah bin Abu Thalib dengan julukan Asadullah, yaitu singa Allah, karena keberanian dan keganasannya melawan musuh-musuh Islam. Yang keempat itu ada Abu Ubaidah dengan julukan Amin Ahazizhi al-Ummah, orang jujur karena kejujurannya. Yang selanjutnya ada Khalid bin Walid diberikan julukan Saifullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang dihunus karena keberanian dan ketangkasannya di medan perang melawan kaum musyrikin. Selanjutnya itu ada Zaid bin Haritsah dengan julukan Hubub Rasulillah, yaitu pecinta Rasulullah karena kecintaannya yang besar kepada Nabi. Selanjutnya ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu menyiapkan 1/3 dari jumlah pasukan Islam dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW berkata kepadanya, Utsman tidak akan hidup sengsara bahagia di dunia dan di akhirat setelah apa yang dilakukannya pada hari ini. Begitu pula Rasulullah SAW pernah memuji Abu Dzar sebagaimana yang tertuang di dalam hadisnya, selagi langit masih menaungi dan bumi masih membentang, maka tidak ada orang yang melebihi Abu Dzar dalam kebenaran dan kejujuran kata-katanya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian pada masa-masa yang teramat susah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan harapan dan support kepada para sahabatnya. Sungguh mereka adalah orang-orang yang memiliki gudang harta, insya Allah. Nah, pujian dan support seperti ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengaplikasikan tugas dan kewajiban yang diemban. Hal ini dapat kita lihat secara sekilas pada dua peristiwa berikut ini. Pada peristiwa pertama, dalam riwayat disebutkan dalam penaklukan Husnun Naim, yaitu salah satu benteng di wilayah Khaybar. Kemudian dia maju ke medan perang dan bertarung melawan musuh dengan gagah perkasa tak gentar mati. Kemudian Abu Bakar mengembalikan bendera itu kepada Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab mengambil bendera tersebut dan dia maju ke medan perang membabat musuh-musuhnya lebih dahsyat dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, usai perang, Umar mengembalikan bendera tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal tersebut kepada para sahabatnya seraya berkata, sungguh esok hari aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, juga orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Hal ini membuat para musuhnya dari kaum Quraisy merasa ketakutan yang amat sangat, karena semua sahabat saling berebut untuk menyandang predikat sebagai orang yang mencintai serta dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, pada peristiwa kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, yang artinya, jika engkau berperang di jalan Allah dengan sabar, berniat untuk mencari ridhonya, dan tidak lari dari medan perang ketika menghadapi musuh, maka Allah akan melebur kesalahan-kesalahanmu kecuali hutangmu kepada sesama manusia. Demikian malaikat Jibril berkata kepadaku. Nah, di riwayat lain juga dikatakan, yang artinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, pergilah kalian ke surga yang luasnya 7 langit dan 7 bumi. Salah seorang sahabat dari golongan Ansor
yang bernama Umair bin Al-Humam berkata, "Ya Rasulullah, sebuah surga yang luasnya 7 langit dan 7 bumi." Rasulullah menjawab, "Benar." Umair kemudian berkata, "Wow, wow." Rasulullah bertanya kepada Umair, "Apa yang kamu maksud dengan ucapan wow, wow?" Umair menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah itu tidak lain kecuali aku berharap menjadi penghuni surga." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh kamu menjadi penghuni surga." Nah, setelah itu Umair mengeluarkan beberapa buah kurma dari sarung anak panahnya dan dia memakan beberapa buah kurma tersebut. Lalu dia berkata, "Jika aku hidup hingga dapat memakan kurma ini, maka sesungguhnya di sana ada kehidupan yang lebih langgeng." Kemudian dia membuang kurma buah yang masih ada di tangannya, lalu dia pergi ke medan perang dengan gagah berani hingga akhirnya menemui syahid. Nah, Ibnu Jarir radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Umair pada saat itu berkata, "Berlari menuju kepada Allah tanpa bekal kecuali takwa dan sedikit amal. Sabar karena Allah di dalam jihad, semua bekal yang ada akan ditunjukkan." Nah, penghargaan dan support akan menghantarkan setiap anggota dari tim Anda kepada ranah kesuksesan dan menemukan sebab-sebab kesuksesan tersebut. Sanjungan atau penghargaan dan support adalah salah satu pilar manajemen dan pendidikan yang sukses dalam meledakkan kekuatan dan bakat. Nah, selain itu, ia mendidik jiwa untuk percaya diri dan merupakan asas utama dari segala bentuk kesuksesan. Para pemimpin dan para direktur yang budiman, hendaknya Anda memerintahkan tim kerja atau para karyawan Anda. Janganlah bosan untuk mensupport mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Badan Statistik telah mengadakan penelitian yang membuahkan hasil tentang pengaruh penghargaan dan support kepada individu. Nah, di mana 80% ingin bekerja dan mengerahkan kemampuan semaksimal mungkin dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 55% dari mereka berkata bahwa dirinya memiliki keinginan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa mempedulikan materi yang didapatkan. 50% dari mereka juga berkata bahwa mereka bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada supaya tidak diberhentikan dari jabatan atau pekerjaannya. Sedangkan 75% dari mereka berkata bahwa mereka sebenarnya bisa menjadi orang yang giat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketika mereka ditanya mengapa Anda tidak bekerja dengan lebih giat dan bersungguh-sungguh, mereka menjawab, "Karena pimpinan kami tidak mengetahui bagaimana menjadikan kami bisa bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh." Jadi ingatlah, sesungguhnya kita mampu menciptakan mukjizat jika kita memiliki kepercayaan kepada orang lain. Bahkan kita bisa meraih kedudukan tertinggi sebagaimana yang dimiliki orang lain. Jadi belajarlah untuk berpikir dan belajarlah untuk mempercayai kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita, baik dari sisi pola pikir, pendapat, dan perasaan. Jadi kan ada yang mungkin bingung gimana sih sebenarnya memberikan semangat motivasi itu kepada orang lain agar orang-orang berpikir, misalnya jangan sampai ketika kita memberikan motivasi itu malah menjudge, atau orang yang diberikan motivasi itu malah berpikir yang lain. Nah, jadi ada nih cara-cara mensupport tim kerja kita dan menjaga peningkatan etos kerjanya tim kita. Ingat, tebarkanlah benihmu di kebun persahabatan, maka engkau akan memetik buahnya dari keranjang para pekerja yang penuh dengan kesungguhan. Jadi, yang pertama itu ingatlah bahwa orang-orang yang termasuk dalam tim kerja Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan loyalitas, keamanan, peningkatan taraf hidup, prestise, kedudukan, bahkan ada yang membutuhkan dirinya dihargai. Oleh karena itu, berusahalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, berilah kebebasan kepada para karyawan Anda, biarkan mereka memiliki wewenang khusus dalam bidang kerjanya. Cara yang ketiga, yaitu ingatlah dengan baik bahwa karyawan Anda mengharapkan penghargaan, penghormatan, dan sanjungan atas kesungguhan kerja mereka.
Cara yang keempat yaitu rancanglah mekanisme kerja dan alokasi waktunya serapi mungkin sehingga tidak ada batu penghalang atas produktivitas Anda. Dengan begitu, Anda dapat memiliki waktu yang cukup banyak untuk bersama dengan para karyawan Anda jika Anda membutuhkan hal itu. Cara yang kelima yaitu ingatlah bahwa para karyawan Anda suka melihat hasil akhir dari kesungguhan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah mereka lakukan. Hasil ini mempengaruhi jiwa mereka dalam semangat dan kecintaan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu belajarlah seni mendengarkan tentang keluhan dan harapan dari para karyawan Anda. Ingatlah bahwa setiap orang selalu mencari jaminan akan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, berilah sedapat mungkin jaminan-jaminan yang mereka inginkan. Selanjutnya, yaitu berikanlah informasi-informasi yang berhubungan dengan perusahaan yang Anda pimpin secara jelas kepada tim kerja Anda dan beritahukanlah kepada para karyawan Anda tentang kondisi perusahaan. Selanjutnya, hargailah para karyawan Anda sebagai seorang ahli dan berikanlah penghargaan terhadap kerja yang profesional dan pelaksanaan tugas yang apik lagi rapi. Selanjutnya, sentuhlah hati para karyawan Anda. Sikap ini akan mendekatkan diri Anda dengan mereka. Dan jadikanlah selalu kepuasan hati mereka menjadi tujuan Anda. Selanjutnya, kenalilah masing-masing anggota tim kerja Anda dengan baik dan supportlah mereka dengan melakukan interaksi via telepon ataupun dengan perjumpaan langsung dengan mereka. Selanjutnya, jadikanlah orang yang siap sedia untuk membela tim kerja Anda atau karyawan Anda dari tekanan maupun kritik dari luar. Dan bekerjalah di atas kepercayaan timbal balik antara perusahaan dan tim kerja Anda. Cara selanjutnya yaitu harus ada kesepakatan terhadap nilai-nilai yang sudah diketahui oleh tim kerja Anda. Juga terhadap beberapa kriteria serta aturan bersama terhadap perilaku dan bahasa. Cara selanjutnya, buanglah jauh-jauh kendala-kendala yang menghalangi tim kerja Anda untuk saling bekerja sama. Dan berusahalah untuk saling terbuka dan memberikan segala sesuatu secara timbal balik antara anggota tim kerja Anda. Lanjut, tanamkanlah penghargaan di dalam anggota tim kerja Anda dan berikanlah pujian atas pelaksanaan tugas yang baik dan profesional. Selanjutnya, diskusikanlah beberapa hambatan yang ada di internal tim kerja Anda dengan hati yang terbuka dan pahami dengan baik tabiat dari setiap individu dalam tim kerja Anda. Selanjutnya itu, berkonsultasilah dengan tim kerja Anda jika hal itu memungkinkan sebelum Anda mengambil keputusan yang berpengaruh negatif terhadap mereka. Cara selanjutnya, bangunlah kepercayaan di dalam tim kerja Anda. Hal ini sangat baik dilakukan untuk meminimalisir kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui, menanggung tanggung jawab bersama, dan menepis kegagalan karena tidak mampu menguasai keadaan yang ada. Lanjut, yaitu bantulah untuk menjelaskan tujuan-tujuan kerja kepada tim kerja Anda dan jelaskan pula beberapa hal yang harus dikerjakan oleh tim kerja Anda sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, percayalah bahwa diri Anda bahagia dengan kemampuan yang Anda miliki, baik berupa ide-ide Anda, pengalaman Anda, dan rancangan-rancangan Anda. Semua ini Anda rancang seorang diri. Cara selanjutnya, yakinlah bahwa Anda membutuhkan tim kerja dan tim kerja membutuhkan Anda. Kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Ketahuilah bahwa peristiwa terbesar yang ada di depan Anda adalah perwujudan dari reaksi yang sempurna antara pengalaman, ide-ide, dan beberapa rancangan Anda dengan ide, pengalaman, dan rancangan orang lain. Wujudkanlah hubungan yang baik antara diri Anda dengan setiap tim kerja Anda. Sungguh hal ini merupakan jaminan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan menghilangkan batu penghalang. Ikutlah bersama tim kerja Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada maupun menikmati keuntungan yang ada dan diskusikan bersama dengan mereka. Janganlah Anda menutup diri Anda sehingga orang lain akan menutup dirinya untuk Anda. Lapangkanlah jiwa dan hati Anda, bukalah lebar-lebar hati Anda untuk orang lain. Jadilah
buku yang terbuka bagi orang lain. Doronglah orang lain untuk memberikan komentar tentang diri Anda dan pola pikir Anda. Janganlah Anda berusaha untuk mengelak dari kesalahan-kesalahan Anda. Ketahuilah bahwa setiap manusia pasti tidak bisa terlepas dari kesalahan. Akuilah kesalahan-kesalahan Anda dan mintalah bantuan kepada orang lain untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut dari diri Anda. Dan jangan sampai Anda melakukan kesalahan tersebut untuk yang kedua kalinya. Lanjut, berbicaralah dengan orang lain dan tampakkan kekuatan Anda yang terpendam hingga meningkatkan ruang interaksi antara Anda dengan mereka. Biasakan diri untuk mendengarkan dengan baik ketika orang lain berbicara atau ketika mereka memberikan komentar tentang diri Anda. Cara ini akan meningkatkan kecintaan mereka kepada Anda. Jadi inilah rahasia sukses ala Rasulullah, di mana kuncinya yaitu pujian dan support. Untuk sukses dalam suatu bisnis, kita harus bisa memberikan tim kerja kita pujian dan support agar para tim kerja kita semangat dan dapat merasakan bahwa hasil kerjanya itu dihargai. Ketika pemimpin dapat membangun benih persahabatan antara pemimpin dengan tim kerjanya, antara pemimpin dengan karyawannya, maka pemimpin akan memetik hasil dari pekerjaan si karyawan. Gimana? Dengan cara karyawan akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya ketika dia sudah dipercayai, ketika dia sudah dihargai oleh si pemimpin. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Tunggu di pembahasan selanjutnya, di mana ada rahasia-rahasia lain untuk menjadi bisnis sukses ala Rasulullah. Tetap pantengin di channel YouTube SVWR Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.